Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan. Demi kesempatan sudah Engkau nyatakan penyertaan-Mu dalam kami sekalian. Sampai pada hari ini, kami mengakui bahwa Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menyertai dan menolong kami dalam banyak hal, bahkan dalam segala perkara, Tuhan. Kami berbakti kepadamu masih jauh dari apa yang seharusnya kami lakukan, sebab kami sudah menerima banyak dari Dikau, Tuhan. Tapi kami belum melakukan suatu apa yang dapat menyenangkan hati Dikau seperti Engkau rindukan kami lakukan, Tuhan. Kami mengakui bahwa banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami. Tapi untuk itulah Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki Dikau untuk mendengarkan firman-Mu yang arahkan kehidupan kami, baik dalam tindakan, pemikiran, dan perbuatan-perbuatan kami, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Haleluya. Supaya kehidupan kami saat berada di bumi ini tidak untuk mendurhaka kepada Dikau, ya Tuhan, tapi untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda konsentrasi kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami ikat. Kami perintahkan kamu semua, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera, selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang dan berikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita sekalian. Tentu Ia mempunyai maksud, Dia mempunyai arahan-arahan bagi kita sekalian agar hidup kita di bumi ini tidak kita lewatkan dengan sia-sia, tetapi dapat kita gunakan semaksimal mungkin, yaitu dapat memuliakan nama Tuhan. Apakah artinya kehidupan kita ini jika dalam kehidupan kita ini hanya digunakan untuk menyenangkan hati daging, dan semua itu hanya akan berlalu dan akan binasa tanpa ada guna apa-apa. Itu sebabnya kesempatan yang ada kita gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, untuk kedua kali saya menyampaikan rasa terima kasih saya dan bersama rombongan yang saudara ketahui bersama kami, bersama pergi ke Palangkaraya dalam suatu pelayanan, dan pelayanan ini sudah disertai oleh saudara-saudara sekalian dengan doa dan dengan segala banyak pertolongan-pertolongan yang saudara sudah lakukan, baik dalam persiapan di Surabaya menyangkut segala sesuatu pengurusan-pengurusan. Saudara-saudara sudah ambil bagian pula dalam doa, baik dalam perjalanan kami pulang pergi yang nyatanya Tuhan sudah tolong, juga dalam pelayanan di sana yang itu pun Tuhan sudah berkati, menjadi berkat bagi sidang jemaat yang berada di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, merupakan wilayah kerja kita, wilayah ke-6 dari wilayah kerja kita di Indonesia ini. Puji Tuhan bahwa Tuhan sudah tetap menyertai kita sekalian, dan sekarang kita bertemu kembali dengan segala kesehatan dan segala berkat kasih sayang Tuhan. Kami juga berterima kasih buat kesediaan saudara untuk berjaga-jaga, untuk menunggu segala sesuatu pelayanan pekerjaan, di mana pelayanan-pelayanan selama kami berada di luar, tidak berada di tempat ini, saudara sudah setia ikut dalam kebaktian-kebaktian maupun dalam pelayanan-pelayanan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan marilah kita akan lanjutkan pelayanan ini, ibadah kita bersama-sama dalam satu kekompakan, merupakan satu tim tubuh Kristus yang disiapkan untuk menanti kedatangannya yang kedua kali.
Puji Tuhan. Kita akan lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita membaca sekali lagi secara keseluruhan Fatsal 3 ini ayat 14 sampai dengan ayat 22. Kita baca sekali lagi keseluruhan bahagian ini. Jangan kiranya saudara menjadi bosan, sebab setiap kali pengulangan ini kita dikuatkan dan kita dibaharui oleh kuasa firman-Nya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, Ya. inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, perkataan dingin ini menyangkut terutama dalam saat pengalaman kematian Tuhan. Ini suasana dingin bukan berarti dingin rohani, saudara-saudaraku. Bukan arti dingin rohani, suasana kematian Tuhan itu bukan artinya kita punya rohani dingin. Tapi perkataan dingin ini sangkut pautnya dengan suasana damai. Sebab kematian Tuhan itu mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi Tuhan mau, saudara-saudaraku, kita itu ada dalam suasana itu. Aku mau kalau kamu dingin. Aku mau alangkah baiknya jika engkau dingin. Dingin itu artinya merasa damai. Merasa damai dengan Tuhan sebab korban Kristus. Jadi ini bukan dingin rohani. Alangkah baiknya di saat kematian bersama Kristus, hati kita damai. Hati kita dalam keadaan damai bersama Tuhan, tidak berbuat dosa. Alangkah baiknya kalau kamu dingin atau panas. Panas ini bicara suasana kebangkitan. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati dan suatu perjalanan singkat dari Yerusalem ke Emmaus, dia berserta dengan murid-muridnya. Dia bicara tentang firman Allah. Dia menjelaskan tentang firman Allah. Dan murid-murid itu mengalami, merasakan betapa hangatnya, betapa panasnya hati kita waktu ia bicara tentang firman. Jadi ini namanya panas. Memanfaatkan suasana kematian untuk bisa berdamai. Berdamai dengan Allah nomor satu. Berdamai dengan sesama. Kalau dasarnya korban Kristus, tidak ada kesulitan untuk berdamai dengan Allah. Tidak ada kesulitan berdamai dengan sesama. Apalagi kalau sesama itu adalah istri atau suami kita. Banyak kali hati kita tidak bisa berdamai oleh sebab kita tidak meletakkan Kristus yang sudah menjadi korban di tengah-tengah permusuhan kita. Dua belah pihak. Tapi begitu secepatnya Kristus yang sudah mati karena ketidakharmonisan nikah kita, karena ketidakdamainya kita satu dengan yang lain, begitu Kristus ada di tengah-tengah kita yang sudah menjadi korban itu, maka pendamaian, kedamaian itu jadi. Suasana menjadi dingin. Alangkah baiknya kalau kamu dingin. Jadi dingin di sini lebih cenderung berarti merasa damai oleh korban Kristus yang sudah mati bagi kita. Itu dingin. Sedangkan panas, ini suasana kebangkitan yang membuat kita giat dalam melayani Tuhan, giat dalam berdoa, giat dalam mendengarkan firman Tuhan. Suasananya panas, hati berkobar-kobar. Ada api dalam roh kita, dalam hati kita untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berbuat sesuatu bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Itu yang disebutkan
suasana dingin atau suasana panas. Jemaat Laodikia kelihatan tidak dingin, tidak panas, tidak ada reaksi terhadap korban kematian Tuhan, tidak ada reaksi terhadap kebangkitan Tuhan. Ini berbahaya, sebab kalau tidak ada reaksi terhadap kematian, tidak ada reaksi terhadap kebangkitan, itu pula berarti tidak akan bisa meningkat sampai ke puncak tujuan perjalanan rohani kita. Itulah duduk di sebelah kanan bersama Kristus dalam kerajaannya. Mari kita baca terus ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi tidak ada tanda kematian, tidak ada tanda kebangkitan. Ini adalah orang yang tersisih. Ini yang dinamakan tersisih, yang tidak bisa dipungut kembali. Seperti ludah, tidak ada orang bisa memungut kembali ludah itu. Ludah itu sudah dibuang, dan kalau orang mengambil lagi ludahnya, ini suatu kehinaan. Dan Tuhan tidak berbuat demikian. Mari kita baca 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, ini suatu persekutuan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 1 dia tulis, persekutuan kami dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan rohnya yang suci. Itu persekutuan dengan Kristus sebagai kepala, dan juga persekutuan antara kita satu dengan yang lain, supaya sukacita kita menjadi penuh. Itu dalam surat 1 Yohanes pasal 1 dan selanjutnya ayat 3 dan ayat yang keempat. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya, terima kasih. Kita sudah sampai dengan ayat yang ke-20, menjelaskan ayat yang ke-20. Sekarang kita akan bersama-sama pada ayat yang ke-21. Barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini suatu peneladanan kepada Kristus. Ini suatu peneladanan. Sebagaimana aku pun telah menang. Jadi sebagaimana Kristus menang, kita juga harus menang. Sebagaimana aku duduk bersama dengan Bapakku, demikian juga kita akan duduk bersama-sama dengan Dia. Dan sekali lagi ini suatu peneladanan, mengambil contoh dari Dia dalam segala sesuatu. Ini merupakan upah yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang menang dalam tujuh sidang jemaat, saudara-saudaraku, dalam 7 sidang jemaat, maka upah yang diterima oleh jemaat Laodikia ini itulah upah yang
terbesar. Upah yang terbesar artinya itu mencakup segala berkat yang ada di dalam 6 jemaat yang lain. Kalau bisa duduk di atas kursi, di atas tahta Allah, saudara-saudaraku, maka itu berarti berkat jemaat. Yang pertama itulah Efesus. Kita baca jemaat pertama, jemaat Efesus. Berkatnya dalam ayat 7, barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi kalau sempat duduk di atas tahta bersama Kristus, berarti buah pohon El Hayat pun dapat kita makan. Ayat 11, ini jemaat berkat untuk jemaat yang kedua. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa kematian yang kedua, bebas dari penghukuman. Jadi berkat-berkat dari 6 jemaat itu diberikan, itu berada semua pada jemaat Laodikea. Oleh sebab ia bisa mencapai kemenangan yang tertinggi. Ayat yang ke-17, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali atau selain oleh yang menerimanya. Ini berkat diterima pula oleh orang yang sempat duduk di atas tahta. Berkat yang keempat, ayat yang ke-26, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima daripadaku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ini berkat. Ayat yang kelima, Fatsal 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berkat yang keenam, Fatsal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan. Atau ayat 11, mulai ayat 11 dan 12. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi ada mahkota. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi semua berkat-berkat ini dihimpunkan, saudara-saudaraku, kalau kita menang, untuk dapat duduk bersama-sama dengan Dia di atas tahtanya, seperti Dia pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapaknya di atas tahta Bapa. Jadi duduk di tahta ini suatu akumulasi segala berkat. Segala berkat yang kita terima baru ada artinya kalau kita mencapai tahta ini. Segala berkat yang kita terima selama kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, banyak berkat tadi dalam kesaksian-kesaksian, semua berkat. Tetapi berkat ini harus kita bawa. Jangan kita berhenti di tengah perjalanan, tapi semua berkat-berkat ini nanti akan menjadi sangat berharga, sangat ada nilainya jika kita bisa mencapai
titik finish yang terakhir adalah duduk di atas takhta bersama Dia. Itu berarti Dia menjadi kepala atas kehidupan kita. Terjadi suatu puncak peneladanan sempurna. Seperti aku menang. Seperti aku menang. Kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat yang kita terima, kita alami, harus ditingkatkan menjadi sama seperti Ia menang dan Ia sudah menerima segala sesuatu diterima oleh Dia, ditaklukkan di bawah kakinya. Ini puncak. Oleh sebab itu saudaraku, dalam ayat yang ke-21 ini, ayat yang ke-21 ini merupakan akhir dari pengikutan kita kepada Tuhan untuk lanjut sekarang. Pengikutan itu sudah disebut senantiasa bersama Tuhan. Hubungan antara Kristus dan sidang jemaat sudah menjadi seperti hubungan antara kepala dan tubuh. Satu kesatuan. Jadi kita lihat saudaraku bahwa pengikutan kita ini jangan separuh jalan. Jangan tahun lalu kita ikut Tuhan, tahun berikutnya kita tinggalkan Tuhan. Itu suatu kekeliruan besar. Tahun ini kita melayani Tuhan, berdoa bersama kita sekalian supaya tahun depan kita melayani Tuhan sampai Tuhan datang menempatkan kita, saudara-saudaraku, di tempat yang Dia sediakan, yaitu di atas tahta. Dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Mari kita melihat perkataan ini merupakan suatu keseluruhan dari pengikutan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Injil Matius. Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-19. Ini upah mengikut Tuhan. Upah mengikut Tuhan. Jadi di sana segala sesuatu yang kita alami bersama Tuhan ini kita ketemukan kembali. Di atas tahta itu, saudara-saudaraku, kita apa yang kita pernah korbankan, apa yang pernah kita persembahkan, itu tidak hilang. Semua kita temukan kembali dalam suasana kekal. Tidak lagi habis, tidak lagi binasa, tapi sudah dalam suasana kekekalan. Kita baca mulai ayat 27. Matius 19 ayat 27. Injil Matius pasal 19 ini, saudara-saudaraku, sebenarnya ini riwayat hidup manusia. Kalau saudara lihat, saudara-saudaraku, Injil Matius pasal 19 ini riwayat hidup manusia. Coba saya tunjukkan sepintas lalu. Ayat 1 sampai ayat 12. Ayat 1 sampai 12. Manusia itu masih di dalam rahim atau di dalam hubungan nikah orang tua, papa dan mama. Ini sejarah hidup manusia. Ayat 1 sampai dengan ayat 12, manusia di dalam nikah orang tuanya sampai di dalam rahim itu sudah diancam oleh setan untuk hancur. Manusia ini sebenarnya sudah mau dihancurkan oleh setan. Baru dalam nikah yang hancur, saudaraku, itu berarti hidup manusia itu sudah hancur. Jadi kalau suami itu pisah, itu sebenarnya suatu proses penghancuran benih yang ada di dalam nikah. Benih ilahi yang ada dalam nikah.
yang nanti akan merupakan janin yang akan lahir menjadi seorang bayi. Jadi sejak manusia ini dalam pengaruh hubungan nikah antara orang tua, papa dan mama, itu setan sudah. Saudara-saudara, kalau setan mau menceraikan nikah, itu bukan hanya untuk memisahkan, tetapi setan sudah tampil sebagai bapa pembunuh benih ilahi yang ada dalam nikah. Sebab kalau Tuhan membentuk nikah, sebenarnya ia ingin mencari benih ilahi. Itu dalam kitab Maleakhi. Dalam kitab Maleakhi, Tuhan mencari benih ilahi dari nikah. Dan ini saudaraku, nikah yang sempat dihancurkan, nikah yang sempat dibentuk sendiri oleh manusia, itu suatu penghancuran benih ilahi. Itu kita harus jaga. Lalu ayat 13 sampai 15. Manusia ini sudah lahir merupakan bayi dan sempat menjadi anak-anak. Sempat menjadi anak-anak. Itu pun dicegah oleh setan agar jangan datang kepada Tuhan. Sudah menjadi manusia, sudah bayi, sudah kanak-kanak, itu dicegah oleh setan jangan sampai datang kepada Tuhan. Kemudian ayat 16 sampai 26, orang muda yang kaya. Jadi setan ini gagal dalam menghancurkan nikah. Dia tunggu waktu manusia lahir. Dia gagal, dia tunggu dalam pertumbuhan manusia ini. Manusia ini tumbuh secara manusia, dan kita lihat secara manusianya orang muda ini berhasil. Yang manusia katakan kita berhasil kalau kita jadi kaya, memang berhasil. Kita berhasil kalau kita jadi pandai, punya ijazah yang tinggi, memang itu berhasil. Tetapi keberhasilan itu belum minimal, belum maksimal. Setelah Tuhan periksa bahwa dengan kekayaan, bahwa dengan kepandaian belum mampu untuk menghadapi dan bahkan mengalahkan setan yang mau menghancurkan hidup manusia. Terbukti dengan orang muda kaya ini. Orang muda yang kaya ini, setelah dia menghadapi rintangan untuk mengikut kepada Tuhan, ternyata dia tidak mampu mengikut Tuhan. Jadi iblis mengikuti pertumbuhan hidup kita ini. Iblis mengikuti pertumbuhan hidup kita ini. Di suatu saat di mana dia bisa, menghadang, dan dia akan hancurkan secara total. Dia akan menghancurkan secara total. Orang muda ini oleh Tuhan dikatakan betapa. Coba kita baca ayat ayat 23. Ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Terus, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi di sini bukan berarti kalau kaya itu masuk neraka, tidak. Kaya yang tidak bertobat. Orang kaya yang tidak. Alangkah indahnya kita ini kaya, kita ini pandai, kita ini bertobat. Itu yang sangat tepat. Itu yang benar. Seperti contoh Ibrahim. Ibrahim itu kaya. Ibrahim itu pandai. Ibrahim itu anak Tuhan. Percaya, berharap kepada Tuhan. Dia disebut bapa orang percaya. Jadi bukan orang percaya yang di luar Tuhan yang sulit masuk, yang di dalam Tuhan yang sulit masuk kerajaan surga, tetapi orang kaya yang menolak Tuhan. Jadi jangan samakan. Oh, kalau begitu menjadi orang Kristen tidak usah, sebab tidak boleh kaya. Boleh kaya, boleh pandai, boleh bersekolah. Bahkan saya katakan, kalau saudara punya ijazah sekolah, jangan dirobek, jangan dibakar. Jangan dibakar, sebab suatu waktu saudara dipakai. Nanti saudara mau jadi apa? Mau jadi pilot?
perlu ijazah. Mau jadi anggota DPR perlu ijazah, dibutuhkan. Mau jadi seorang pejabat perlu ijazah. Kalau ijazah saudara sudah bakar, saudara sebenarnya bisa menjadi wakil Kristen di tempat di mana saudara berada. Nggak bisa, sebab saudara tidak bijaksana. Jadi ijazah jangan dibakar, kaum muda. Jangan meluap-luap ikut Tuhan. Semua dibakar, ijazah dibakar. Jangan dibakar. Satu waktu saudara perlu dibutuhkan. Mau ngajar di fakultas, saudara-saudaraku, seorang pendeta umpamanya mau diambil untuk ngajar agama di fakultas. Gak boleh kalau dia tidak punya ijazah sarjana. Jadi ijazahnya jangan dibakar. Suatu waktu bisa digunakan, ya. Jadi kita lihat di sini saudara-saudaraku bahwa suatu pengikutan kita kepada Tuhan diintip oleh setan. Mulai dari kita masih di dalam hubungan nikah bapak dan ibu, dalam rahim, sudah lahir jadi bayi, sudah tumbuh dan berhasil, iblis selalu ngintip. Ada kesempatan untuk gebuk, dia gebuk sampai hancur. Itulah setan. Jadi demikian saudara-saudaraku, supaya kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Kemudian sekarang ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Sudah menjadi tua. Coba ayat 27. Ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Petrus ini orang tua, dia bukan orang muda. Petrus ini orang tua. Jadi gambaran dari suatu kehidupan tua. Suatu kehidupan tua, saudara-saudaraku, bukan tua tidak ada arti, tapi suatu kehidupan tua yang sangat berarti. Seperti Petrus ini, kehidupan Petrus dia berarti. Ada arti dari kehidupan Petrus. Kita mau lihat di sini selaku harga dari suatu kehidupan. Bukan karena harta benda, bukan karena kepandaian kita, tapi kita mau lihat di sini harga dari kehidupan seorang manusia. Ulangi, baca ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saya mohon supaya kita ulangi membaca ini, tapi jangan terlalu cepat. Ini tadi agak cepat, dikurangi speednya membaca ini sebab ini penting. Nilai harga dari kehidupan kita ini apa? Mari kita baca, dikurangi kecepatannya membaca ini ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Ini nomor satu, waktu penciptaan kembali. Apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi duduk di tahta ini itu suatu alam baru, suatu penciptaan kembali, suasana baru. Suasana baru itu suatu harga pengikutan kita kepada Tuhan. Mencapai suasana penciptaan baru, yang lama itu sudah lewat, yang baru itu pun sudah terbit. Terus kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kamu duduk juga, bukan duduk nganggur, tetapi duduk dengan punya posisi yang baik, punya jabatan. Jadi duduk di takhta ini berarti suasananya suasana baru.
Suasananya suasana baru. Posisinya dalam status yang sangat tinggi. Dia sebagai mempelai, dia sebagai imam, dia sebagai raja, dia sebagai hakim. Ini status yang sangat tinggi. Yesus duduk di atas tahta. Saudara-saudaraku, dia adalah mempelai laki-laki. Tetapi dia juga raja di atas segala raja. Dia juga hakim yang maha adil. Tapi dia juga adalah imam besar, siap untuk terus melayani Tuhan. Jadi ini satu posisi yang tidak akan layu. Oh puji Tuhan, ini kehidupan yang ada nilai, ada artinya. Satu kehidupan yang tidak sempat dicegah, yang tidak sempat dihancurkan oleh setan dalam perjalanan hidup. Suatu perjalanan hidup dengan harga yang sangat tinggi. Sebuah tahta itu suatu perjalanan hidup. Harga dari perjalanan hidup yang sangat tinggi. Sebuah tahta itu disertai dengan sebuah mahkota yang tidak akan layu. Begitu tinggi nilai ini. Mari kita baca terus ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Saudaranya laki-laki. Ya, saudaranya laki-laki. Atau saudaranya perempuan. Atau saudaranya perempuan. Bapak. Ya. Atau ibunya. Ya. Anak-anak atau ladangnya. Ya. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Iya, ini musuh yang harus kita perhatikan ini, saudaraku. Ini musuh yang harus kita perhatikan, yaitu tidak setia. Mengapa bisa yang terdahulu menjadi terakhir? Terakhir di sini, saudaraku, bukan berarti terakhir masih bisa masuk. Terakhir di sini berarti suatu kegagalan. Yang dulu kemudian yang dahulu dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudaraku, istilah terakhir di sini bukan berarti biar di belakang pokoknya masuk, tidak. Perkataan terakhir di sini berarti binasa. Murid-murid Tuhan 12 orang. Yudas namanya disebut yang terakhir. Yudas disebut namanya yang terakhir. Yudas terlalu dekat dengan dunia. Perkataan terakhir di sini, saudara-saudaraku, itu artinya mengikut Tuhan dalam suasana duniawi. Itu yang terakhir. Mengikut Tuhan, jadi orang Kristen, tapi suasananya suasana duniawi. Hidup sistem daging, saudara-saudaraku, hidup yang tidak bertobat. Jadi Kristen, tapi terakhir. Perhatikan di sini. Jadi kalau kita sempat terdahulu, perkataan terdahulu itu artinya sulung. Istilah terdahulu itu artinya sulung. Mendapat kesempatan untuk masuk memiliki warisan kerajaan. Kesempatan ini, saudara-saudaraku, Tuhan izinkan kita bisa pertahankan. Seperti Tuhan lihat bagaimana Tuhan mengikuti perjalanan hidup manusia ini sejak dalam nikah orang tua. Tuhan sudah bela, dan sampai pada akhirnya di masa tua sekalipun Tuhan tetap menyertai dengan pembelaannya, supaya kita bisa sampai, saudara-saudaraku, duduk di atas tahta. Jadi dalam perjalanan hidup kita ini, kita perhatikan sungguh-sungguh, jangan sampai kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang tidak
tidak mengalami penyertaan Tuhan untuk bisa sampai pada akhirnya duduk bersama Tuhan. Saudaraku, dalam Injil, dalam kitab Wahyu pasal 3 tadi, ayat yang ke-21, Tuhan jelas mengatakan bahwa kita bisa duduk di tata bersama dengan Dia. Dalam Injil Matius pasal yang ke-20, kita baca Injil Matius pasal ke-20. Itu ada juga dalam Injil Markus pasal 10. Kita baca sekarang dalam Injil Matius pasal 20. Kita baca mulai ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ya, meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Apa yang kau kehendaki? Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Iya, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Jadi tahta ini sudah diincar oleh manusia sejak dulu. Ibu dari anak-anak Zebedeus ini sudah melihat bahwa suatu pengikutan kita kepada Tuhan akan mendapat suatu upah yang sangat besar kalau berada di atas tahta. Ayat 22. Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Kami dapat. Cawan ini adalah pengalaman kematian. Dalam Injil Markus itu disertai bukan cuma cawan, tapi apakah kamu juga mau dibaptis seperti aku dibaptis? Mereka katakan bisa. Jadi cawan dan baptisan. Cawan itu bicara tentang salib, kematian. Baptisan itu kuasa kebangkitan. Kami dapat. Ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum." Cawanku memang kamu akan minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi kalau kita masih dalam perjalanan ini, kita memang masih dalam perjuangan. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus dia katakan dalam peperangan, dalam pertempuran, aku sudah menunaikan tugasku dengan sebaik-baiknya. Dalam 2 Timotius pasal 4 kita lihat 2 Timotius pasal 4 ini suatu contoh, suatu teladan bahwa manusia bisa mencapai itu. Mari 2 Timotius, surat Timotius yang kedua pasal 4. Surat Timotius yang kedua atau 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Mengenai diriku, atau ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ini nasihat terakhir. Ini nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada semua pengikut Tuhan. Di sini dalam hal ini seorang pengerjanya namanya Timotius yang diangkat menjadi anaknya dalam iman. Yang sudah mengikut ajaran, mengikut cara hidup, mengikut pendirian, mengikut iman, mengikut kesabaran, mengikut kasih, mengikut ketekunan. Itu dalam pasal 3 ayat 10. Bahkan ayat 11. Atau tadi saya katakan nilai dari kehidupan manusia ini.
harga dari kehidupan manusia ini yang dapat kita lakukan sekarang. Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Iya, 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tadi saya sudah bilang bahwa mahkota kebenaran itu kaitannya dengan tahta di mana Kristus ada. Terus yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ya, oleh Tuhan. Hakim yang adil. Hakim yang adil pada harinya. Iya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, jadi perkataan Rasul Paulus ini sangat tepat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Untuk sampai kepada garis ini, kepada suatu garis finish ini, duduk di tahta dan bermahkota untuk menghakimi. Di sini dia katakan itu dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Dia hakim yang maha adil. Dan kita ini juga akan dikatakan duduk di atas tahta, 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi menjadi hakim-hakim. Sekarang belum. Sekarang jangan dulu menghakimi. Belum waktunya. Akan ada saatnya. Jadi saudara-saudaraku, apa yang dikatakan dengan bicara tentang tahta ini, duduk di atas tahta ini, itu artinya suatu hasil atau suatu upah pengikutan kita kepada Tuhan. Suatu upah pengikutan kita kepada Tuhan. Itu diteliti oleh Tuhan. Seperti Tuhan meneliti pengikutan jemaat Laodikea. Ada tiga pos. Ada 3 pos pemantau pengikutan anak-anak Tuhan itu. Dan ada tiga poin penting dalam pengikutan kita kepada Tuhan yang harus kita perhatikan. Di setiap pengikutan itu harus selesai. Jangan seperti jemaat Laodikea. Di poin pertama dia enggak selesai. Di poin kedua enggak selesai. Bagaimana bisa berada pada poin yang ketiga? Untuk itu jemaat Laodikea diajar oleh Tuhan. Karena kasih Tuhan, barang siapa yang ku kasih, ia ku hajar dan ku tegur. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itu kesempatan terakhir. Mari kita lihat poin pertama atau pos pertama dalam perjalanan hidup kita ini. Pos pertama, nomor 1 namanya pos kematian. Itu yang pertama. Mengikut Tuhan dalam pengalaman kematian. Itu pos pertama harus diselesaikan. Banyak orang gugur pada pos ini. Banyak orang gugur pada pos ini. Dan kita harus menyadari bahwa justru pengalaman tidak enak ini adalah pos pertama, adalah langkah-langkah pertama kita mengikut Tuhan. Itu jalan dari Tuhan. Itu jalan dari Tuhan. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ini pos pertama. Meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu ini bukan cuma sekedar meninggalkan harta benda seperti dalam ayat 29, orang yang karena meninggalkan rumah, saudara perempuan
Bapa, Anak, ladang, dan segalanya. Itu kalau kita simpulkan itu segala yang kita miliki. Segala yang kita miliki kita tinggalkan. Tapi dalam pengikutan kepada Tuhan dikatakan meninggalkan segala sesuatu. Segala sesuatu bukan hanya yang berada di luar tubuh kita. Ini dalam ayat 29 itu segala sesuatu yang ada di luar tubuh kita. Rumah itu tidak di dalam tubuh kita, di luar tubuh kita. Kita tidak bawa rumah kemana-mana kita pergi, sebab memang antara tubuh dan rumah itu terpisah. Itu memang seringkali, sekalipun toh masih sulit, tapi masih banyak kita lakukan. Meninggalkan rumah, nanti dapat upah kembali 100 kali ganda. Ini masih ada hitungannya. Meninggalkan saudara, anak-anak dan sebagainya. Tapi juga sampai dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Termasuk tabiat lama. Ini yang sulit ditinggalkan. Jadi mengikut Tuhan ini dengan pengalaman kematian. Meninggalkan tabiat lama. Ini sulit. Sulit saudara-saudaraku. Kalau dosa itu sudah menjadi tabiat, disebut tabiat lama. Itu sulit. Kalau dosa itu masih merupakan perbuatan, sulit-sulit, tetapi banyak yang bertobat dalam hal ini. Dulu mencuri, sekarang tidak lagi. Tapi belum tentu tabiat mencuri itu sudah dilepaskan atau tidak. Dulu suka bicara kotor, memaki-maki. Apa sekarang yang sudah merupakan tabiat itu bisa dilepaskan atau tidak? Ini yang di dalam tubuh. Jadi tabiat lama dalam mengikut Tuhan ini itu hanya bisa dilepaskan oleh korban Kristus. Ini suatu pengalaman, suatu penderitaan untuk melepaskan diri dari manusia lama kita ini. Rasul Paulus mengatakan, sementara aku berpikir yang baik, maka jahat itu sudah datang. Alangkah betapa dahsyatnya aku dalam tubuh ini. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh fana yang tidak baik ini? Rasul Paulus, dia bergumul soal itu. Dia bergumul dalam pengikutannya kepada Tuhan. Dia bergumul. Tapi apa yang bisa menolong kita? Kalau kita datang kepada Kristus yang sudah mati bagi kita, menebus kita bukan hanya dari dosa kita, tetapi dari tabiat dosa kita. Dari sifat tabiat daging. Itu yang kedua. Dari perkara-perkara daging. Ini yang ada dalam tubuh ini. Yang dapat bagaimana kita bisa menjadi seorang yang tadinya seteru Tuhan, menjadi orang yang didamaikan dengan Tuhan. Ini hanya lewat pengalaman kematian bersama Yesus. Jadi ini poin pertama. Kita mengikut Tuhan dalam poin pertama ini, saudara-saudaraku. Di dalam pengajaran tabernakel, coba saya tunjukkan dalam pengajaran tabernakel untuk kita berada pada poin pertama ini. Di dalam langkah pertama mengikut Tuhan, saudara-saudaraku, kita berada dalam daerah pelataran itu, di mana ada dua alat di sana, yaitu mezbah korban bakaran. Tuhan katakan, apa kamu bisa minum cawan? Itu kematian Tuhan. Cawan. Dan dibaptis.
dibaptis seperti aku dibaptis. Itu langkah pertama mengikut Tuhan dengan tanda-tanda ini. Tanda mati dan kebangkitan bersama Tuhan. Coba kita baca dalam Injil Markus, lebih baik Injil Markus pasal yang kedua, pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10. Supaya sudah lihat, ini langkah pertama yang harus diselesaikan untuk bisa sampai pada tahta itu. Coba kita baca ayat 37. Mulai ayat 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Coba Tabernakel tunjukkan supaya dengan membaca ini sudah bisa melihat di mana langkah kita ini. Dalam ayat 38 saya baca, saudara tunjukkan. Ayat 38. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Itu mezbah korban bakaran. Ya, itu cawan. Itu salib. Apa kamu mau menderita salib? Artinya lepaskan dosa-dosa itu, tabiat lama, tinggalkan segala sesuatu yang bukan dari Allah, kembali kepada Tuhan. Itu suatu derita buat daging, cawan. Kemudian dan dibaptis, tolong tunjukkan dibaptisnya, dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Jadi mengikut Tuhan ini, dua hal ini perlu atau mutlak dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan yang ingin sampai pada finish. Kalau ini tidak ada, tidak akan pernah sampai pada finish, sebab saudara dicegat oleh setan. Di saat mau bertobat, setan sudah menggoda. Wah, buat apa ikut Tuhan? Jangan ini, jangan itu. Lebih baik ikut kita, bebas. Bersama kita itu bebas. Boleh masuk ini, itu yang dipamerkan dan memang ditawarkan oleh setan. Baik kesempatan maupun sarana dan prasarana ditawarkan oleh setan untuk kita lakukan. Kita pikir itu kebebasan, padahal itu bukan kebebasan. Setan sedang memasang jerat untuk menjatuhkan kehidupan anak-anak Tuhan. Langkah pertama yang diperiksa oleh Tuhan untuk bisa mencapai nanti upah maksimal, yaitu duduk di sebelah kanan Allah, adalah bagaimana waktu langkah kematian bersama Yesus. Kita ikut Dia, kita terima upah di situ. Waktu dalam langkah pertama kita ikut Tuhan itu, yaitu langkah mati bersama Dia untuk bangkit bersama Dia. Saudara-saudaraku, kita menerima upah, yaitu didamaikan dengan Tuhan. Itu upah. Berdamai dengan Allah. Kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Itu upah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi itu belum upah maksimal. Sebagai tanda kita menerima, saudara-saudaraku, kita menerima suatu tanda kematian bersama Yesus. Kita didamaikan oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ini sudah sering kita baca, tapi tidak mengapa kita baca kembali. Ini upah yang kita terima. Ini upah yang kita terima saat kita mengikut Yesus dalam pengalaman kematiannya. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Iya. Jadi ini langkah pertama. Kehidupan mengikut Tuhan dalam pengalaman kematiannya untuk mengenal Dia.
saudara-saudaraku. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Iya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya, waktu duduk di atas takhta ini, kita disebutkan di masa penciptaan kembali. Penciptaan kembali. Suasana baru secara sempurna. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada ayat kami. 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya, jadi inilah tanda-tanda orang yang didamaikan dengan Allah. Dia berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Ini orang didamaikan dengan Allah. Dia tidak mau berbuat dosa. Ini bukan karena larangan oleh aturan manusia, tetapi karena dia menghargai korban Kristus. Yesus sudah mati oleh dosa itu. Dia tidak mau melakukan itu, dan dia kembali kepada Tuhan. Ini upah. Kita dapat berbakti kepada Tuhan, itu sudah upah. Kita dapat melayani Tuhan, itu sudah upah. Kemurahan Tuhan bagi kita sekalian. Seringkali kita tidak melihat itu. Tapi kalau ini kita miliki dan kita simpan baik-baik, segala sesuatu itu nanti akan menjadi suatu hal yang kita tetap miliki, dan untuk menjadi bukti bahwa kita boleh duduk di sebelah kanan. Sebelum seseorang itu minum cawan, sebelum seseorang itu dibaptiskan dalam baptisan air, Tuhan katakan, hak untuk duduk di atas tahta itu bukan dari aku, tapi dari Bapa. Memberikan kepada siapa yang berkenan bagi Allah. Siapa yang berkenan kepada Allah. Dimulai dari ini. Dari soal minum cawan, dari soal baptisan. Apa mau dibaptis, apa mau bertobat atau tidak. Dalam Roma pasal yang ke-6, surat Roma pasal yang ke-6, surat Roma pasal yang ke-6, kita baca. Bagi saudara-saudara yang mau dibaptiskan, perhatikan ini. Ini pos pertama mengikut Tuhan yang akan diperiksa oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita ini ada tanda kita sudah melewati pos ini atau belum. Jadi setiap pos ini nanti kita diperiksa oleh Tuhan. Untuk sampai pada takhta, pos ini harus kita lewati. Mari. Ayat 1, pasal 6 mulai ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Iya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Ya, perhatikan. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3, perhatikan, mati dari dosa itu artinya bertobat. Mati bagi dosa. Bagaimana kita hidup lagi di dalamnya? Itu artinya bertobat. Bertobat itu artinya kuasa dosa itu mati. Tidak hidup lagi. 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi dibaptis dalam Kristus itu suatu pengalaman mati bersama dengan Dia. Mati itu pengalaman kematian yang paling dapat dilakukan oleh semua orang. Kalau dapat saya katakan, inilah pengalaman kematian yang paling gampang. Pengalaman kematian yang paling gampang. Mati bersama Dia dalam baptisan.
Tapi kalaupun saya katakan itu paling gampang, bukan berarti semua orang bisa mengalami itu. Justru dalam pengalaman ini, saudaraku, saya dalam pemberitaan Injil dan dalam berkhotbah di mana-mana sudah saya melayani Tuhan. Kalau sudah bicara tentang baptisan, nah di sana perlawanan mulai timbul. Jadi sekalipun pengalaman kebaptisan itu adalah pengalaman kematian yang paling gampang, tapi itu yang paling ditentang oleh manusia. Wah, kamu boleh saja ikut-ikut di situ, tapi katanya, tetapi ini biasanya demikian. Jangan sampai dibaptis. Jangan sampai ikut Yesus dalam pengalaman kematian. Pos pertama, dan itu saudara-saudaraku, Tuhan taruh untuk menguji sejauh mana sejauh mana manusia itu mau ikut dia dalam pengalaman kematian. Kalau baptisan air aja dia tidak mau, jangan bicara soal tinggalkan ladang, tinggalkan rumah, tinggalkan, itu tidak mungkin, sudah mustahil. Baptisan air yang paling gampang, dia tidak mampu lakukan. Apalagi yang kematian bersama Yesus yang berat-berat, dia tidak mungkin. Dia bisa lakukan, tetapi bukan tanda kematian. Tidak ada tanda kematian, saudara-saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya baptisan air dan bertobat ini dua-dua harus sama-sama. Baptisan air, bertobat itu mati, disebut mati bagi dosa. Baptisan air, coba baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, iya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi bertobat itu mati bagi dosa, baptisan air mengkuburkan hidup lama, mengkuburkan dosa. Saudara-saudaraku sudah perhatikan, saya sudah berulang kali katakan, ada dua kesalahan besar yang sering dilakukan. Ada dua kesalahan besar yang sering dilakukan. Pertama, dosa belum mati, orang itu belum mati sudah dikuburkan. Orang belum bertobat dibaptiskan. Itu sama dengan mengkuburkan orang yang masih hidup. Itu salah besar. Salah besar. Dan itu dilakukan oleh kita, justru oleh kami hamba-hamba Tuhan, sebab kamilah yang melayani baptisan air itu. Sebab itu para siswa-siswa perhatikan, saya baru terima surat dari seorang siswa praktik dan dia melihat praktik-praktik baptisan air yang benar-benar tidak sesuai. Orang belum bertobat sudah dibaptis. Harus bertobat, mati bagi dosa. Jadi kesalahan yang sering kita lakukan, saudara-saudaraku, banyak kali bukan karena orang itu, banyak kali karena orang itu sudah bertobat kita baptiskan, tetapi supaya anggota bertambah. Baptisan supaya banyak anggota, dibaptis biar tidak bertobat, pokoknya hitungannya lihat sudah sekian banyak. Bukan itu tujuan baptisan. Bukan kesembuhan tujuan baptisan, bukan. Dasar untuk dibaptis kami banyak kali salah. Kalau kamu sembuh dibaptis ya. Saya tidak menemukan di dalam Alkitab bahwa orang dibaptiskan supaya sembuh. Orang dibaptiskan karena ia percaya dan bertobat. Itu dasar. Kesembuhan akibat. Kesembuhan itu akibat. Bisa saja orang sembuh. Saya mau lihat dan saya sudah mengalami itu, saudaraku. Orang yang dibaptiskan sembuh. Saya sudah entah berapa kali saya saksikan, tidak apa saya ulangi kesaksian ini. Seorang lumpuh, total lumpuh. Saudara-saudaraku, dan lumpuhnya itu mulai dari kaki bagian bawah terus, dan waktu itu kelumpuhan sudah separuh badan. Sudah separuh badan, sudah kelumpuhan itu sudah separuh badan, dan segala usaha operasi berulang kali keluar masuk rumah sakit, tapi tidak tertolong sebab memang susunan ruas-ruas tulang belakang ini sudah hancur sama sekali. Jadi memang orang itu lumpuh. Waktu dia datang kepada Tuhan, duduk begini juga tidak bisa dalam kebaktian.
Dia tertidur di kursi. Tapi dia katakan, tapi yang saya sangat kagum waktu itu adalah orang ini, dia katakan, aku datang Om bukan cari kesembuhan. Memang mungkin dia sudah putus asa, kesembuhan kemana-mana, enggak sembuh. Saya bukan kesembuhan nomor satu, tapi saya mau selamat. Baik, jadi waktu satu kali dia dengar tentang baptisan, dia ambil keputusan, saya mau dibaptis. Sebab dia mencari keselamatan. Dia berhenti berbuat. Tadinya dia sangat berbuat dosa. Dia punya kelumpuhan itu juga akibat dosa. Dia menjadi pemabuk berat. Sangat pemabuk berat. Saudara-saudaraku, dia hancur dalam karena itu. Dan kemudian waktu saatnya baptisan, dia bilang mau dibaptis. Dan saya masalah hal ini, orang lumpuh bagaimana caranya membaptis. Tuhan kasih hikmat, dipapah oleh 2 orang, dan saya membaptiskan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia dibaptiskan, keluar dari baptisan air. Sore hari dia merasa badannya sakit semua. Waktu itu saya sempat frustrasi, ini dibaptis malah dia kesakitan. Saya tidak sadar bahwa sebenarnya tubuhnya yang tadi lumpuh mati itu sudah mulai merasa. Jadi darah berjalan normal, saudara-saudaraku. 3 hari kemudian dia bisa berjalan. Jadi kalau saya bicara tadi soal baptisan tidak ada, bukan kesembuhan, artinya bukan dasar, tapi itu hasil dari baptisan yang benar. Jadi orang ini benar-benar sembuh, bisa jalan yang tadinya nggak bisa jalan. Bahkan bisa naik. Dia bikin gereja di tempat kami. Dia yang bikin gereja. Dia memang seorang kepala tukang. Dia membikin gereja sampai selesai. Saudara-saudaraku. Jadi memang soal kesembuhan bisa menjadi akibat kehidupan yang berhenti berbuat dosa, masuk dalam kelahiran baru. Bisa sembuh, bukannya mustahil. Tetapi kalau itu dasar, saya tidak bisa terima. Dasar dari baptisan adalah, dengarkan, minum cawan yang akan kuminum, dibaptis dengan baptisan yang aku baptiskan. Aku akan dibaptis. Itu katanya Tuhan. Itu pos pertama pengikutan kita kepada Tuhan, dengan tanda kematian. Puji Tuhan. Jadi secara praktiknya kita bisa melihat bahwa kalau kita didamaikan oleh Tuhan, Tuhan bisa mengaturkan segala sesuatu. Kesalahan besar yang kami sering lakukan, saya berbicara ini kepada diriku sebagai hamba Tuhan, adalah orang belum mati sudah dikuburkan. Itu yang pertama. Kesalahan yang kedua, orang sudah mati tetapi tidak dikuburkan. Artinya sudah bertobat tetapi nggak mau dibaptis. Oh, itu baptisan biasa. Itu baptisan, itu simbol. Saya tidak baca di dalam Alkitab bahwa baptisan itu hanya sekedar simbol. Tapi baptisan itu adalah suatu keselamatan. Baptisan itu suatu cara Tuhan menyucikan kita. Baptisan Tuhan suatu cara Tuhan untuk menyempurnakan kita. Coba gambar tabernakel. Saya katakan tadi untuk menyempurnakan. Kalau nanti Tuhan datang, Rasul Paulus katakan kita ini adalah rumah Allah. Ini adalah rumah Allah. Ini gambarnya rumah Allah. Sudah. Mengapa mesti digambar-gambar? Di dalam Yehezkiel, kitab Nabi Yehezkiel, memang Tuhan suruh gambar dan tunjukkan supaya orang sadar akan kesalahannya. Dan kalau mereka sadar, nasihati mereka. Itu dalam Yehezkiel. Jadi kalau saya tunjukkan gambar ini bukan saya terlalu fanatik, tidak. Tapi ini suatu kebenaran berdasarkan ayat Alkitab. Coba tunjukkan. Ya. Jadi kalau ini adalah manusia, menurut adalah rumah Allah. Ini sistem rumah Allah. Kalau Tuhan datang, coba kolam pembasuhannya ditutup dengan sesuatu. Iya. Sesuatu kertas ke apa? Terlalu besar itu. Kecil aja. Nah, ini kecil aja dilipat.
kecil aja, ditutup itu. Nah, kalau Tuhan datang, kelihatannya semua sudah ada, alat-alat ini semua. Tinggal satu yang nggak ada. Kolam pembasuhan. Tidak ada baptisan. Apa ini rumah Allah? Tuhan periksa, oh ini seperti rumah Allah. Tapi kok tidak ada bejana pembasuhan. Berarti bukan rumah Allah. Hanya mirip-mirip seperti rumah Allah. Tidak sempurna. Nah, sekarang kalau cawan tidak ada. Ya, yang satu, yang bawah. Iya. Tidak bertobat. Saya dibaptis tapi tidak bertobat. Semua alat ada. Kebaktian umum ada, Bidstone ada, Bible study ada, baptisannya ada, tetapi tidak bertobat. Apa itu rumah Allah? Bukan rumah Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan. Sudah. Dari persoalan yang banyak kali diremehkan, itulah baptisan air. Itu sangat diremehkan. Sangat diremehkan oleh manusia. Tetapi saudara-saudaraku, untuk mencapai nanti kita berada di atas tahta, maka segala pengikutan kita kepada Tuhan itu akan diikut sampai di atas tahta. Nanti, ya, tahta itu adalah berada di dalam, duduk bersama dengan Tuhan di atas tahtanya. Itu menjadi mempelai. Tunjukkan ruangan maha suci, tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Iya. Itu gambaran dari tahta. Kita berada di atas, duduk di tahta. Duduk sebagai mempelai wanita di tahta itu. Dengarkan, kedudukan kita di atas tahta itu adalah mempelai wanita. Yesus sebagai mempelai laki-laki. Kita sebagai imam-imam. Yesus imam besar, sama. Ketiga, Yesus sebagai raja di atas segala raja, kita adalah raja-raja. Kemudian Yesus imam yang maha adil, hakim yang maha adil. Kita juga akan turut menghakimi bangsa Israel. Kemudian dia adalah imam besar, kita adalah imam-imam. Jadi sama seperti dia. Itu sebabnya saudaraku, mari pengikutan kita kepada Tuhan ini harus diteliti oleh Tuhan. Pos pertama, tanda mati bersama dengan Tuhan, kita alami. Saudara-saudara yang mau dibaptiskan pada tanggal 31 Maret ini, pada hari Senin di tempat ini, saudaraku, akan ada baptisan air. Saudara-saudara perhatikan, supaya dalam baptisan air itu dasar utama adalah bertobat. Supaya itu merupakan suatu tanda bagi kita. Diberikan oleh Tuhan tanda apa? Kita berdamai dengan dia. Untuk selanjutnya kita bisa ikut pada langkah selanjutnya. Langkah berikutnya adalah langkah penyucian. Ini langkah penyucian. Langkah pertama tadi adalah kematian, kebangkitan bersama Yesus. Kematian, kebangkitan bersama Yesus. Kita dilahirkan kembali. Kita didamaikan dengan Tuhan. Untuk duduk di atas tahta, tidak boleh ada rasa permusuhan lagi. Di sana kita benar-benar didamaikan oleh Tuhan. Sekarang langkah kedua. Langkah penyucian. Itu dalam tabernakel, itu berada dalam ruangan suci. Langkah penyucian. Itu pos yang kedua. Pos yang kedua. Dalam pos pertama ikut Tuhan dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Ini pada umumnya orang Kristen. Pada umumnya gereja Tuhan. Tapi pada pos yang kedua ini, pengalaman penyucian. Ini yang harus kita perhatikan juga. Sebab untuk duduk di tahta itu,
adalah suatu hasil pekerjaan Tuhan dalam kita. Dan dari kita suatu pergumulan. Untuk masuk dalam penyucian ini suatu pergumulan. Saudara-saudaraku, kita disucikan oleh Tuhan. Kita disucikan oleh Tuhan dengan firman-Nya. Dalam pengalaman proses penyucian di zaman gereja Tuhan ini, Tuhan mau menyucikan kita dengan firman, dengan darah-Nya. Haleluya. Dengan ajarannya, dan dengan harapan akan kedatangan Dia yang kedua kali. Di dalam ruangan suci ada 3 alat. Semua checking untuk mengecek sejauh mana kesucian kita. Ada 3 alat, ada 3 macam kebaktian. Perhatikan, 3 macam kebaktian, bukan 3 kali kebaktian. 3 macam kebaktian. Macam kebaktian pertama adalah kebaktian umum semacam ini. Ini macam pertama. Kebaktian umum semacam ini. Di kebaktian umum segala sesuatu ada di situ. Kesaksian, nyanyian, doa, firman disampaikan semua. Ini kebaktian umum. Bersama dengan kebaktian umum, saudara-saudaraku, dalam gereja kita itu diadakan pada hari Minggu jam 8:30 di Johor 5:30 sore. Ada kebaktian kaum wanita, itu tergolong kebaktian umum. Ada kebaktian kaum muda, itu kebaktian umum. Ada kebaktian wanula, itu kebaktian umum. Ada kebaktian-kebaktian di rumah-rumah tangga, pentahbisan ini dan ini dan ini. Itu kebaktian umum. Itu namanya kebaktian umum. Kebaktian di mana kita mengalami, di mana segala sesuatu karunia Allah, saudara-saudaraku, itu ditaburkan dan dipancarkan oleh Tuhan bagaikan lampu, bagaikan pelita yang bersinar-sinar. Saudara-saudara punya pelayanan kebaktian, kesaksian di mana itu kebaktian umum. Itu satu macam kebaktian. Itu satu macam kebaktian. Macam kebaktian yang kedua, sekarang saya menyampaikan firman Tuhan secara umum. Ini nanti dalam Bible Study diperdalam. Dalam Bible Study diperdalam. Ayat-ayat yang sama ini akan diterangkan secara mendalam. Itu Bible Study. Maksudnya apa? Di saat ini saudara menjadi percaya kepada Tuhan, dalam Bible Study, di mana saudara digembalakan dengan firman Allah, itu iman diteguhkan, dikuatkan lewat firman Allah. Itu Bible Study. Apalagi saudara sebagai pelayan, saudara sangat membutuhkan 3 macam kebaktian ini. Sebab tanpa itu saudara nggak kuat. Banyak cobaan, banyak godaan. Yang ketiga, kebaktian doa. Ini biasanya kita adakan di sini pada hari Selasa. Itu mematangkan pengertian kita pada firman, untuk kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Iman kita menjadi begitu sungguh-sungguh. Kita hidup dalam kesuciannya Tuhan. Jadi gereja-gereja Tuhan mutlak masuk dalam penyucian. Gereja-gereja Tuhan. Banyak gereja-gereja sekarang sudah dalam keadaan mengejar soal ini. Jangan kita yang sudah mengetahui lebih dahulu menjadi terkemudian. Tapi biar kita yang sempat menerima ini hidup dalam penyucian Tuhan. Dan ini suatu perlombaan. Aku sudah mengakhiri perlombaan, kata Rasul Paulus. Dia mencapai itu. Coba tunjukkan kembali. Di Rasul Paulus dalam soal mati bersama Yesus. Tunjukkan halaman. Iya. Dia lewati dalam soal penyucian ruangan suci. Dia lewati sampai di pintu tirai. Pintu tirai ini, ya. Sampai di situ dia katakan, sekarang saat kematianku telah tiba. Darah sudah mulai mengucur. Saudara-saudaraku, itu artinya perobekan daging secara total. Ini di pintu tirai. Kemudian dia katakan mahkota kemuliaan. Ruangan maha suci. Dia masuk dalam ruangan masuk.
mahkota kemuliaan tersedia bagiku. Tahta sudah disediakan untuk dia duduk bersama dengan Tuhan. Demikian perjalanan hidup kita ini. Jadi pos ini Tuhan periksa. Setiap pos Tuhan periksa. Kalau pos pertama lulus, kita ditingkatkan pada pos yang kedua. Kalau pos yang kedua kita lulus, kita dialihkan ke tahta ini. Jadi untuk sampai ke tahta ini memang melewati pos-pos yang sangat mutlak kita harus lewati. Jangan ada jalan lain, hanya ada satu jalan. Seperti Yesus. Jadi seperti dia duduk. Seperti dia duduk di atas tahta dalam kemuliaan. Seperti dia suci, begitupun kita harus suci. Seperti dia adalah benar, begitu juga kita adalah benar. Jadi saudaraku, dari pengikutan kita ini sekarang dilihat oleh Tuhan untuk sampai duduk nanti, itu dikatakan inilah pemenang. Waktu soal bersama dia dalam pengalaman kematian untuk dibenarkan, untuk didamaikan. Lulus seperti dia benar. Dalam hal disucikan, menjadi suci seperti dia suci. Lulus, kita duduk seperti dia duduk di atas tahta. Begitu juga kita akan duduk di atas tahta. Dan ini suatu upaya yang terbesar. Itu sebabnya biar kita semua menjadi pemenang-pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak mau panjangkan, sampai di sini aja pada pagi hari ini. Semoga berkat Tuhan menjadi milik kita. Haleluya. 8. Psalm 182, kita bangkit berdiri, kita melakukan Psalm 182. Salib kasar. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Memang perjalanan kita mulai dari salib. Perjalanan kalau kita mulaikan dari salib, pasti kita menang. Psalm 182, salib kasar yang mengubahku. Psalm 182. Salib kasar itu yang mengubahku, hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya salib kasar. Kita tundukkan kepala. Segala sesuatu dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mendengar nama-nama yang sempat disebutkan karena masing-masing kebutuhan, baik percobaan, kebutuhan maupun penderitaan karena sakit. Engkau mengetahui semuanya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kami kembali, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam penderitaan. Tuhan, kami percaya Engkau mampu menolong mereka. Tapi kuasa kegelapan yang sempat mengganggu, Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami ikat, kami perintahkan kamu semua. Dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, istimewa saat-saat kami akan masuk dalam pemilu yang akan datang. Kuasai kiranya seluruh penduduk di negeri ini Tuhan. Baik pemerintah, alat-alat negara, pegawai-pegawai, rakyat seluruhnya ya Tuhan. Bahkan gereja-gerejamu yang ada di dalamnya. Lindungi dan peliharakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kebaktian-kebaktian kami hari-hari mendatang. Mohon penyertaan-Mu dan urapan Roh-Mu yang suci
Biarlah Engkau memberkati